Legenda Bujang Bungkuk, kisah dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi juga menjadi nama ibu kota provinsinya. Kota yang memiliki moto Tanah Pilih Pesako Betuah ini menggambarkan kehidupan masyarakat Jambi yang rukun, damai, aman, makmur, dan sejahtera dengan mengutamakan hidup bergotong royong. Seperti daerah di Nusantara lainnya, Jambi juga memiliki banyak cerita rakyat yang terkenal. Salah satunya kisah Bujang Bungkuk. Konon, ketika kerajaan Melayu Jambi masih jaya, hiduplah seorang pemuda bertubuh pendek. Tingginya hanya sekitar tubuh anak kecil berusia 5 tahun. Teman-temannya sering mengejek tubuhnya yang pendek. Tidak hanya pendek, pemuda tersebut juga bungkuk. Karenanya, ia acap kali dipanggil dengan sebutan Bujang Bungkuk. Meski bertubuh pendek dan bungkuk, ia pemuda yang cerdas, tenaganya kuat, dan bisa mengobati orang sakit. Ia juga rajin membantu orang tuanya. Tidak hanya orang tuanya, ia juga siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongannya, sehingga banyak orang yang senang kepadanya. Di kampung tempat tinggal Bujang Bungkuk, ada seorang kaya raya bernama Juragan Ali. Namun, suatu ketika, anak Juragan Ali sakit aneh karena ulah bangsa jin. Juragan Ali sudah mencari orang pintar untuk mengobati anak gadisnya ke sana kemari. Mulai dari tabib hingga dukun sudah berdatangan untuk mengobati anaknya. Akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil mengobatinya. Selain sulit diobati, penyakit anak gadis Juragan Ali juga aneh. Sebab penyakit tersebut selalu datang pada malam hari. Ketika malam tiba, ia berteriak kesakitan sambil memaki-maki kedua orang tuanya. Tak jarang ia melempar apa saja yang berada di dekatnya sambil meracau tidak karuan. Makanan apa ini? Baik kubuang saja. Begitulah, setiap malam ia tak henti-hentinya meracau. Akibatnya tubuh sang gadis tersebut semakin kurus dan lemah. Melihat keadaan anaknya, Juragan Ali semakin bingung. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyembuhkan penyakit anakku. Setelah berpikir sejenak, Juragan Ali mendapat ide untuk membuat sayembara bagi seluruh penduduk yang ada di desanya. Segera, ia pun mengumumkan sayembaranya di depan penduduk desa. Barang siapa yang bisa mengobati anakku, jika dia perempuan, akan kuangkat menjadi anak. Jika dia laki-laki tua, aku akan memberinya hadiah sebagian kebun milikku. Namun, jika dia pemuda, aku akan memberinya separuh kekayaanku dan akan kunikahkan dengan anakku. Mendengar hadiah sayembara yang menggiurkan, penduduk desa pun segera menyiapkan diri dengan mencari berbagai ramuan untuk mengobati putri Juragan Ali. Mereka sangat antusias untuk memenangkan sayembara tersebut. Kabar sayembara tersebut akhirnya sampai juga di telinga emak Bujang Bungkuk. Karena tahu anaknya bisa mengobati orang sakit, emak Bujang Bungkuk meminta anaknya untuk ikut sayembara tersebut. Jang, Juragan Ali kabarnya mengadakan sayembara untuk mengobati anaknya. Aku tidak mau ikut, Mak. Kenapa, Jang? Apakah kau tidak tergiur dengan hadiahnya? Lagi pula telah sepantasnya kau berumah tangga. Usia kau sudah cukup untuk menikah. Karena hadiah-hadiah itulah aku tidak mau, Mak. Apa salahnya dengan hadiah-hadiah tersebut, Jang? Aku mengobati orang bukan karena mengharapkan hadiah, Mak. Tapi aku mau mengobati orang hanya karena Tuhan. Tapi tidak ada salahnya, Jang, kau membantu Juragan Ali. Dia akan sering juga membantu kita. Nantilah, Mak, kalau tidak ada orang lagi yang mengobati. Mendengar penjelasan anaknya, emak Bujang hanya diam saja. Ia paham sifat anaknya yang tidak pernah meminta imbalan sedikit pun ketika mengobati orang lain. Sementara itu, hampir 6 bulan sayembara berlangsung. Telah banyak orang yang berusaha mengobati anak gadis Juragan Ali. Tapi, tidak satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit anak gadisnya. Mendengar kabar itu, Bujang Bungkuk mengajak temannya untuk mendatangi rumah Juragan Ali. Kau Ujang,
lama kau tidak datang ke sini. Kemana saja? Iya Juragan, saya sibuk menggembala kambing dan membelah kayu. Lagi pula emak sendirian di rumah. Jadi, apa maksud kedatanganmu ke sini, Bujang? Ada yang bisa kubantu? Begini Juragan, kawan saya ini, dia ingin mencoba membantu mengobati anak Juragan. Oh, silakan Jang. Aku juga sedang bingung. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa mengobatinya. Entah siapa yang bisa mengobati putriku ini. Itulah maksud kedatangan saya ke sini Juragan. Silahkan Bujang. Mudah-mudahan kawan kau ini bisa mengobati anakku. Di dalam rumah, anak gadis Juragan Ali sedang berbaring lemah tak berdaya. Wajahnya pucat dan tatapannya tampak kosong. Tidak berapa lama melihat keadaan anak gadis Juragan Ali, Bujang dan kawannya pamit pulang. Oh iya, kami permisi dulu ya Juragan. Besok kawan saya ini akan datang lagi membawa obatnya. Iya Jang, terima kasih sudah mau membantu kami. Dalam perjalanan menuju rumah, kawannya bertanya pada Bujang. Sudahlah, yang penting Putri Juragan Ali sembuh. Oh iya, besok tolong antarkan obatnya kepada Juragan Ali ya. Malam harinya, Bujang Bungkuk pergi ke suatu tempat tidak jauh dari rumahnya. Tidak lama, ia kembali dengan membawa beberapa lembar daun dan akar-akaran. Sampai di rumah, daun dan akar-akaran tersebut ia masak dalam panci dengan air sampai mendidih. Setelah mendidih, ia peras dan memasukkannya ke dalam sebuah kendi. Selanjutnya, Bujang melafalkan doa-doa sepanjang malam sampai menjelang subuh. Esoknya, pagi-pagi, Bujang sudah sampai di rumah kawannya untuk mengantar ramuan buatannya. Bujang berharap kawannya segera berangkat ke rumah Juragan Ali. Jang, mengapa kau tidak ikut serta? Tidak usah, saya harus membantu emak. Juragan Ali sudah menunggu kedatangan ramuan untuk anak gadisnya di halaman rumahnya. Maaf Juragan, agak kesiangan sampai ke sini. Ini obatnya. Usapkan saja air ini ke bagian wajah dan minum air yang ada di dalam kendi ini sebanyak 3 teguk setiap 2 kali sehari. Baiklah, akan kuberikan pada putriku. Tidak lama kemudian, Juragan Ali membasuh wajah anaknya menggunakan ramuan tersebut. Tidak disangka-sangka, anak gadisnya langsung terbangun dan menjerit, seolah-olah baru tersadar dari lamunannya. Kenapa aku? Oh, syukurlah. Nak, kau sudah sadar. Kau tidak apa-apa anakku. Apa yang terjadi denganku, Ayah? Kau sakit selama berbulan-bulan, nak. Setelah meminum ramuan dari Bujang selama beberapa hari, berangsur-angsur kondisi kesehatan anak gadis Juragan Ali kembali normal. Bahkan sebelum air kendi habis, anak Juragan sudah kembali sehat seperti sedia kala. Tubuhnya pun berangsur-angsur berisi lagi. Melihat perkembangan anaknya, Juragan Ali teringat akan hadiah sayembara yang sudah dijanjikannya. Maka dipanggillah kawan Bujang yang telah mengobati anak gadisnya tersebut. Sesuai janjiku, aku akan menyerahkan sebagian kekayaanku pada orang yang telah menyembuhkan anakku. Aku juga ingin menikahkannya jika ia seorang pemuda. Apakah kau bersedia anak muda? Tapi Juragan, Sudahlah, tidak usah sungkan. Segera kita gelar saja pesta pernikahannya. Sementara Juragan Ali bahagia, kawan Bujang justru kebingungan. Ia tidak habis pikir dengan sikap Bujang yang tidak mau mengakui kalau dia yang sebenarnya telah mengobati anak gadis Juragan Ali. Karena tidak ingin berbohong, beberapa hari menjelang berlangsungnya pernikahan, ia menceritakan semuanya pada Juragan Ali dan anak gadisnya. maafkan saya Juragan. Bukannya saya tidak bersedia, tapi hadiah dan pernikahan dengan Putri Juragan bukan hak saya. Bujanglah yang berhak. Bujang hanya merasa tidak pantas menjadi menantu Juragan Ali. Mendengar penjelasan pemuda tersebut, Juragan Ali dan anak gadisnya pun terenyuh. Tolong panggilkan Bujang kemari, anak muda. Bergegaslah pemuda tersebut menjemput si Bujang dan membawanya ke rumah Juragan Ali. Jang, apakah benar yang dikatakan kawanmu ini? Bahwa kau yang telah mengobati anakku? Iya, benar Juragan. Tapi saya merasa tidak pantas bersanding dengan Putri Juragan. Juragan Ali memandang dan bertanya pada putrinya. Anakku, apakah kau bersedia menikah dengan Bujang yang telah menolongmu dari penyakit anak? Tentu saja, Ayah. Mendengar jawaban putrinya, Juragan Ali merasa lega.
Demikian juga dengan Bujang dan kawannya. Kau dengar, Jang? Putriku bersedia menikah denganmu. Segera kita gelar pesta pernikahanmu dengan putriku. Kabar bahwa Bujang Bungkuk yang sebenarnya mengobati putri Juragan Ali dan ia menikahi putrinya membuat terkejut penduduk kampung. Semuanya berdecak kagum dengan kerendahan hati Bujang Bungkuk. Sementara itu, Bujang Bungkuk semakin disenangi dan dihormati dalam pergaulan di masyarakat. Tidak ada lagi yang mengejek dan menghinanya. Semua merasa kagum dengan kebaikan Bujang Bungkuk. Asal-usul Bukit Kancah. Kisah dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Jambi dikenal memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Selain minyak bumi, Jambi juga memiliki cadangan gas bumi dalam jumlah yang besar. Jambi juga merupakan provinsi yang dikenal dengan berbagai cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat dari Provinsi Jambi adalah asal-usul Bukit Kancah. Pada zaman dahulu, berdiri sebuah negeri yang bernama Kerajaan Tanjung. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Tanjung. Sedangkan di bagian lain kerajaan tersebut, di sebuah hutan belantara nan lebat, tinggallah 3 orang bersaudara yatim piatu. 3 bersaudara tersebut terdiri dari sulung, tengah, dan bungsu. Si sulung dan si tengah dikenal memiliki kesaktian yang sangat tinggi karena berguru kepada para arwah penunggu hutan. Suatu hari, kerajaan Tanjung diserang oleh kerajaan tetangganya. Pasukan kerajaan tetangga tersebut sangat kuat dan memiliki persenjataan yang lengkap. Pasukan kerajaan Tanjung pun terdesak. Utusan Raja Tanjung segera menyampaikan tujuannya menemui 3 bersaudara di tengah hutan. Raja Tanjung menyampaikan salam untuk kalian bertiga. Tolong sampaikan kepada Raja Tanjung bahwa sudah menjadi kewajiban kami untuk berbakti kepada negeri. Besok pagi-pagi sekali, kami berdua akan berangkat ke istana. Bungsu, apakah kamu berani untuk sementara kami tinggal sendirian? Kakak, bagaimana kalau bungsu kita tutup dengan kancah besar? Setelah itu kakak bacakan mantra, sehingga adik bungsu tidak bisa dilihat oleh makhluk apapun, termasuk binatang buas. Dengan begitu, kita akan tenang meninggalkan bungsu sendirian di hutan ini. Sulung setuju dengan ide si tengah. Si bungsu kemudian ditutupi dengan sebuah kancah yang sangat besar. Sulung pun membaca mantra untuk membuat si bungsu menjadi tidak terlihat. Perlahan-lahan, kancah besar itu pun menjadi tidak terlihat. Kancah adalah istilah masyarakat Jambi untuk menyebut kuali. Sulung dan tengah pun dipercaya memimpin pasukan dalam jumlah besar untuk menghadapi pasukan kerajaan tetangga. Pertempuran sengit terjadi dengan korban jiwa yang sangat banyak. Pertempuran yang berjalan sangat alot akhirnya berhasil dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin Sulung dan Tengah. Keberhasilan Sulung dan Tengah mengusir pasukan kerajaan tetangga membuat Raja Tanjung mengangkat mereka menjadi pejabat tinggi kerajaan. Jabatan yang diberikan tidak tanggung-tanggung. Sulung dan Tengah diangkat menjadi panglima perang kerajaan. Sebuah jabatan yang membuat Sulung dan Tengah berkuasa untuk mengendalikan seluruh armada perang kerajaan. Jabatan tinggi mampu membuat siapa saja iri hati. Diam-diam, Hulu Balang merasa dengki dengan jabatan Sulung dan Tengah. Hulu Balang merasa dirinya lah yang berhak menjabat sebagai panglima perang. Hulu Balang kemudian mendatangi raja di kerajaan tetangga. Hei Hulu Balang, apa maksudmu datang ke sini? Pasukanmu sudah membuat pasukanku kocar-kacir. Apa kamu disuruh rajamu untuk menghinaku? Yang mulia, jangan salah paham. Kedatangan hamba ke sini adalah justru untuk membantu Paduka menguasai kerajaan hamba. Apa maksudmu? Hulu Balang membisikkan sesuatu kepada raja tetangga itu. Sepertinya rahasia sekali. Jadi kalau kerajaanmu bisa aku kuasai, maka imbalan apa yang kamu minta? Jadikan hamba raja.
maka negeri hamba akan menjadi negara bawahan dan membayar upeti setiap tahun dalam jumlah besar kepada Paduka. Aku suka sekali dengan pemikiranmu. Baiklah, kalau begitu, mari kita susun rencana agar kamu segera menjadi raja bawahanku. Para panglima perang, ada apa kalian datang tergopoh-gopoh begitu? Yang mulia, ada pergerakan pasukan musuh dalam jumlah besar di perbatasan. Mereka bersiap menyerang kita. Lantas, kenapa kalian panik? Bukankah sebelumnya kalian sudah mampu mengalahkan mereka? Maaf Yang Mulia, kali ini Hulu Balang ada di pihak mereka. Bahkan sebagian prajurit kita ada yang membelot ke pasukan musuh. Dasar Hulu Balang pengkhianat! Setan apa yang merasukinya hingga dia tega mengkhianati tanah airnya sendiri? Kalian berdua, siapkan semua armada perang kerajaan. Tumpas musuh sekarang juga. Kakak, kenapa sepertinya kamu ragu-ragu melawan mereka? Bukankah mereka sudah jelas musuh kerajaan kita? Adik, kali ini berbeda. Sebagian dari mereka adalah saudara kita sendiri. Bagaimanapun, aku tidak tega hati berperang dengan saudara sebangsa. Kakak, rasa ragu-ragu dalam pertempuran bisa membuat kita kalah. Benar apa yang dikatakan oleh si Tengah. Rasa ragu-ragu yang menghinggapi sulung membuatnya kurang waspada. Tanpa disadarinya, sebuah anak panah melesat dan menghujam dadanya. Sulung pun jatuh dari kudanya dan gugur seketika. Bagaimana mungkinkah kamu bisa terbunuh? Bukankah dia yang paling sakti di antara kalian? Yang mulia, kakak hamba ragu-ragu dalam pertempuran karena sebagian dari musuh adalah bangsa kita sendiri. Sebuah negara tidak akan hancur oleh negara lain, tetapi akan hancur oleh pengkhianatan para perwiranya. Besok pagi-pagi sekali, kita serang musuh sampai habis. Aku akan turut serta dalam pertempuran. Tapi yang mulia, bukankah itu sangat berbahaya untuk keselamatan Paduka? Demi keselamatan rakyat, aku tidak peduli meskipun harus mati berkalang tanah. Aku tidak sudi bangsa ini menjadi bangsa jajahan. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja menyingsing, Raja Tanjung dan Si Tengah memimpin pasukan menyerbu musuh di perbatasan. Raja Tanjung dan Si Tengah tanpa ragu-ragu mengomando pasukannya untuk menumpas musuh hingga tidak tersisa. Hei Hulu Balang, jangan banyak bicara. Aku sudah mendapat laporan dari medan pertempuran. Kali ini pasukanku benar-benar menderita kekalahan yang sangat parah. Dan semua ini gara-gara kamu. Ampun Baginda Raja, ampuni hamba. Setidaknya izinkan hamba untuk berlindung di kerajaan Paduka. Enak saja sekarang kamu meminta perlindungan. Apa untungnya aku memelihara manusia sepertimu? Bangsamu sendiri saja kamu khianati. Apalagi aku. Prajurit, bunuh Hulu Balang pengkhianat ini dan buang mayatnya untuk makanan harimau. Ampun Yang Mulia, ampun, tolonglah, ampuni hamba Yang Mulia. Begitulah akhir nasib yang dialami Hulu Balang pengkhianat itu. Sementara itu, di istana kerajaan Tanjung, Yang Mulia, musuh sudah mengalami kekalahan yang sangat parah. Sebagian besar armada perang mereka hancur. Karena itu, hamba memohon izin untuk kembali ke hutan menemui adik hamba. Baiklah, kembalilah ke hutan dan bawalah adikmu untuk tinggal di istana ini. Baik Yang Mulia. ketika sampai di hutan, Si Tengah mendadak kebingungan. Hanya kakak sulungnya yang memiliki mantra untuk melepaskan si bungsu dari kancah itu. Adik, kakak sulung meninggal dalam pertempuran. Dan hanya dia yang mengetahui mantra untuk membebaskanmu dari kancah ini. Sedih karena tidak menemukan cara untuk membebaskan adiknya, Si Tengah pun berpikir keras. Adik, kakak akan bertapa di tengah hutan sana. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk cara membebaskanmu. Tengah bertapa tanpa henti memohon petunjuk untuk membebaskan adik bungsunya. Bukan hanya hari, minggu atau bulan. Selama bertahun-tahun, Tengah bertapa demi membebaskan adiknya. Namun, dia tidak menyerah demi rasa sayang terhadap adiknya. Yang Maha Kuasa sudah menetapkan takdirnya. Meskipun bertahun-tahun bertapa, Si Tengah tidak kunjung menemukan cara. Akhirnya, kancah besar itu mulai tertimbun tanah dan ditumbuhi pohon-pohon yang lebat hingga menjadi bukit. Bukit tersebut kemudian dikenal dengan nama Bukit Kancah.
Legenda Tantalanai. Provinsi Jambi terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi juga menjadi nama ibu kota provinsinya. Pada zaman dahulu, negeri Jambi dipimpin oleh seorang raja bernama Tantalanai. Ia dikenal arif dan bijaksana, sehingga rakyat negeri Jambi hidup damai dan sejahtera. Raja Tantalanai pun berbahagia karena selain berkuasa dan dihormati oleh rakyatnya, ia juga memiliki harta yang melimpah. Hanya satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Raja Tantalanai belum memiliki anak untuk meneruskan kerajaannya. Tak henti-henti ia memohon kepada Tuhan agar segera diberi anak. Ya Tuhanku, berilah hamba seorang anak agar kelak bisa meneruskan kepemimpinan kerajaan ini. Setelah sekian lama menanti, doa Raja Tantalanai terkabul. Sang permaisuri hamil. Tentu saja kabar ini membuat Tantalanai sangat bahagia. Ia selalu berdoa agar bayinya selamat. 9 bulan kemudian, bayi laki-laki yang diharapkan Tantalanai lahir dengan selamat. Kelahiran sang bayi disambut sukacita oleh Tantalanai. Lihat, wajahnya tampan sekali. Tentu saja, dia sangat mirip denganku. Akan tetapi, kebahagiaan sang raja tidak berlangsung lama. Hari ketiga kelahiran putranya, seorang peramal datang memberi kabar mengejutkan. Malapetaka apa maksudmu? Ampun Baginda, hamba berharap Baginda berhati-hati karena menurut ramalan, jika anak itu sudah dewasa, dia akan membunuh Baginda. Apa katamu? Dia akan membunuhku? Betul Baginda. Ini tidak boleh terjadi. Raja Tantalanai langsung percaya karena peramal itu sangat terkenal dengan ramalannya yang tidak pernah meleset. Sejak saat itu, ia menyiapkan peti yang sangat kuat. Di peti tersebut diukir nama Bujang Jambi. Setelah peti siap, Raja Tantalanai segera memerintahkan Patih Datuk Emping Besi untuk menghanyutkan anaknya di lautan. Datuk Emping Besi, hanyutkan anak itu ke tengah laut. Baik Baginda Raja. Datuk Emping Besi tidak tega membuang bayi yang tidak berdosa. Akan tetapi, perintah raja harus ditaati. Datuk Emping Besi pun membawa bayi sang raja menuju lautan. Sementara itu, permaisuri teramat sedih melihat Datuk Emping Besi membawa anak sematawayangnya ke lautan. Permaisuri berusaha membujuk Raja Tantalanai agar membatalkan rencananya. Kakanda, tolong jangan buang bayi kita. Tolong cegah Datuk Emping Besi, Kakanda. Aku mohon. Sudahlah Adinda, semoga anak ini ditemukan orang baik dan terdampar di negeri yang sangat jauh sehingga tidak mengetahui siapa orang tua yang sebenarnya. Permaisuri tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya pasrah dengan nasib putranya. Sesampainya di tepi laut, Datuk Emping Besi dan pengawal istana memasukkan bayi itu ke dalam peti dan menghanyutkannya ke tengah laut. Peti yang berisi bayi pun hanyut terbawa gelombang laut. Berhari-hari terhanyut di lautan, peti bayi akhirnya terdampar di perairan negeri Siam yang sekarang menjadi Thailand. Di tempat tersebut, Ratu Negeri Siam bernama Putri Siam sedang memancing bersama pengawal istana. Ia kaget melihat sebuah peti terapung-apung di lautan. Hei lihat, ada peti yang hanyut. Pengawal, tolong bawa peti itu kemari. Baik, Tuan Putri. Ketika peti sudah berada di atas perahu, Putri Siam sudah tak sabar ingin melihat isi dalam peti tersebut. Ayo, cepat buka peti itu. Baik, Tuan Putri. Betapa kagetnya Putri Siam ketika melihat isi peti adalah seorang bayi laki-laki mungil yang sedang tertidur nyenyak. Wahai, anak siapakah ini? Sungguh tega sekali orang tua yang telah membuangnya. Putri Siam memeriksa isi di dalam peti. Ternyata ada keterangan bahwa bayi itu bernama Bujang Jambi, anak Raja Tantalanai. Dengan penuh sukacita, Putri Siam membawa bayi mungil tersebut ke istananya. Ia sangat senang karena selama ini belum dikaruniai anak. Oh anakku sayang, kamu pasti lapar. Hari berganti hari, dengan penuh kasih sayang Putri Siam mengasuh bayi tersebut. Hingga Bujang Jambi tumbuh menjadi anak muda yang cerdas dan sakti. Sejak kecil ia sudah diajari berbagai macam ilmu bela diri. Tidak hanya cerdas dan sakti,
ia juga memiliki banyak teman. Di tengah kebahagiaannya, Bujang Jambi gamang. Teman-temannya kerap kali mengolok-olok bahwa dirinya tidak memiliki ayah. Ia hanyalah anak pungut. Nyatanya dia memang tidak punya ayah. Bujang Jambi akhirnya memberanikan diri bertanya pada ibunya. Bu, apakah Ananda boleh bertanya tentang sesuatu? Tentu saja putraku, tanyakan saja. Bu, Ananda malu sering diolok-olok teman-teman sebagai anak pungut karena tidak punya ayah. Benarkah Ananda tidak punya ayah, Bu? Mendengar pertanyaan Bujang Jambi, Putri Siam menghela nafas panjang. Ia sudah menduga kelak Bujang Jambi pasti akan bertanya perihal ayahnya. Ia pun bercerita bahwa ayahnya seorang raja di negeri Jambi bernama Tan Talanai. Lalu bagaimana bisa Ananda sampai di istana ini, Bu? Putraku, kisah ini memang sudah sepatutnya kau ketahui. Sebenarnya aku bukanlah ibumu. Apa maksud ibu? Sejak kecil Ananda bersama ibu. Bagaimana bisa Ananda bukan anak ibu? Benar putraku, selamanya kau tetap anakku. Akan tetapi, ibu bukanlah ibu kandungmu. Ibu menemukanmu terapung-apung di tengah laut ketika kau masih bayi dan merawatmu sampai sekarang. Ayahmu bernama Tan Talanai, seorang raja dari negeri Jambi. Bujang Jambi sangat marah mendengar cerita itu. Ia ingin menghabisi nyawa ayahnya yang telah tega membuangnya ke lautan. Ayah sungguh tega dan tidak berperasaan. Aku akan membunuhnya. Bujang Jambi segera mengumpulkan strategi untuk menyerang kerajaan negeri Jambi. Prajurit dari kerajaan dipersiapkan untuk menyerang kerajaan negeri Jambi. Melihat betapa dendamnya Bujang Jambi, Putri Siam pun membujuk agar memaafkan ayahnya. Sudahlah putraku, maafkanlah saja ayahmu. Datangi dan maafkan kesalahannya yang dulu. Mendengar bujukan ibunya, Bujang Jambi tidak bergeming. Ia tetap pada pendiriannya. Hatinya sudah tertutup oleh bara dendam yang berapi-api. Karena tidak berhasil membujuk Bujang Jambi, diam-diam Putri Siam akhirnya mengirim kabar pada Raja Tan Talanai. Raja Tan Talanai tersulut amarah menerima kabar dari Putri Siam. Ia pun menyiapkan pasukan terbaiknya untuk menghadang kedatangan anak sendiri dan pasukannya. Genap 1 tahun persiapan dan perjalanan pasukan kerajaan Siam, mereka terus bergerak menuju Jambi. Sesampainya di negeri Jambi, peperangan antara pasukan ayah dan anak itu pun tak dapat dihindari. Pasukan Bujang Jambi menyerang hingga pasukan negeri Jambi kalah. Tinggallah Bujang Jambi dan Raja Tan Talanai yang akan melawan satu sama lain. Inilah untuk pertama kalinya Bujang Jambi melihat wajah ayahnya sendiri. Ada perasaan haru, namun juga dendam masa lalu yang masih menguasai hatinya. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Keduanya sama-sama sakti, sehingga pertarungan berlangsung seru. Setelah sekian waktu bertarung, Raja Tan Talanai akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun menyerah. Anakku, ayah mengaku kalah. Ayah sudah tidak kuat lagi. Jika kau ingin membunuh ayahmu sendiri, maka tikamlah dengan sebuah batu runcing. Tapi sebelum kau membunuhku, tolong dengarkan penjelasan ayah dulu. Bujang Jambi diam mematung melihat ayahnya sudah tidak berdaya. Anakku, ayah benar-benar menyesal telah membuangmu ke lautan. Ayah menyesal sudah percaya begitu saja pada peramal istana yang mengatakan kau akan membunuhku. Ayah mohon, maafkanlah ayah. Mendengar penjelasan ayahnya yang tak berdaya, hati Bujang Jambi menjadi luluh. Ia segera memeluk ayahnya. Maafkan Ananda, ayah. Ananda sudah lancang ingin membunuh ayah. Sudahlah anakku, ayahlah yang seharusnya meminta maaf padamu. Akhirnya, Bujang Jambi menjadi raja negeri Siam, menggantikan Putri Siam yang tak lain ibu angkatnya. Ayah dan ibunya juga tinggal di negeri Siam. Mereka hidup bahagia bersama. Hingga kini banyak yang meyakini raja-raja negeri Siam merupakan keturunan Tan Talanai dari Jambi.